Ustadz, ada orang-orang yang mudah sekali menjamak sholat duhur asar dengan alasan sedang bepergian, padahal perginya masih dalam kota dan masih mudah mencari masjid. Bagaimana Ustadz? Tayyib. Jadi sekali lagi, jamak atau qasar itu adalah sebuah rukhsah. Ya. Sebuah rukhsah. Ya. Innallaha yuhibbu ayyukhadha rukhasahu kama yuhibbu ayyukhadha furudah. Ya, jadi Allah itu senang ketika melihat hambanya mengambil rukhsah yang Allah berikan, sebagaimana Allah senang ketika melihat hambanya mengambil atau melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan syarat-syarat seseorang boleh menjamak atau mengqashar sholat di dalam safar. Padahal apa ini? Dengan alasan bepergian, padahal perginya masih dalam kota dan masih mudah mencari masjid. Bagaimana Ustaz? Ini perkara fikih tentu terjadi banyak khilaf. Ada yang mengatakan boleh menjamak dan qashar ya di dalam safar. Ya, ini sebuah keringanan. Namun ukurannya ada yang mengatakan jika sudah berbeda kotanya. Jadi sudah keluar kota. Kalau masih dalam kota berarti belum wajib, belum memenuhi syarat untuk menjamak atau mengqashar. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan sekian mil setelah melewati 40 mil misalnya. Ya. Ada yang mengatakan syarat perjalanan itu harus 3 hari dan seterusnya. Bahkan ada yang mengatakan orang itu disebut safar kalau dia keluar dari rumahnya, lalu dia menoleh ke belakang, sudah tidak terlihat lagi pintu rumahnya, maka dia terhitung safar. Ya. Jadi kita dari rumah, dari sini ke gang depan situ, yang sudah tidak terlihat rumah kita, itu sudah terhitung safar. Itu pendapat banyak sekali. Ya. Mana yang mesti kita ikuti tentunya, di dalam perkara ini harus dikembalikan kepada kebiasaan. Al-uruf, yurja'u ilal uruf. Tergantung kebiasaan. Jadi bukan tergantung jarak, bukan tergantung waktu, ya, tapi tergantung kebiasaan. Kalau kita menganggap bahwa dari Jakarta ke Bekasi itu adalah safar, maka kita boleh menjamak dan mengqashar salat. Ya. Ataupun orang yang bepergian selama setahun keluar daerah, misalnya tugas di Kalimantan selama setahun, maka selama setahun itu boleh dia menjamak dan mengqashar salat selama dia tidak berniat untuk bermukim di Kalimantan. Jadi tidak hanya terbatas pada 3 hari saja. Ya. Jadi itu pendapat. Jadi tergantung kita mau mengambil yang mana. Tapi saya secara pribadi setuju dengan apa yang disampaikan melalui pertanyaan ini, supaya tidak terlalu bermudah-mudahan di dalam urusan ini. Apalagi di zaman kita hari ini mudah sekali untuk menemukan masjid dan tempat sholat. Ya. Berhentilah sebentar untuk sholat, tidak mengapa. Meskipun boleh jamak dan qashar di dalam bersafar. Apalagi ini masih dalam kota, ya. Jadi tidak termasuk safar. Ya. Apalagi kita masih mudah mencari masjid. Apalagi waktu zuhur dengan asar ini jaraknya jauh sekali. Ya. Masih bisa, masih lapang sekali waktu kita untuk mencari masjid tempat beribadah. Kita dalam kendaraan misalnya berhentilah sejenak untuk sholat tepat waktu. Meskipun boleh jamak dan boleh qashar misalnya ketika kita bepergian. Ya. Tapi banyak kehilangan keutamaan ya, kalau kita tidak melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Keutamaan sholat sunnahnya, karena kalau orang sudah jamak dan qashar maka dia tidak wajib, tidak perlu lagi sholat sunnah. Jadi keutamaan melangkah ke masjidnya, jadi banyak yang hilang. Maka secara pribadi, kalau memang dalam safar sekalipun, di luar kota sekalipun, kalau masih memungkinkan untuk mendapati masjid dan beristirahat dan sholat tepat waktu dan berjamaah, maka saya lebih memilih yang itu daripada memilih rukhsah. Apalagi di dalam kota. Jadi jangan terlalu bermudah-mudahan.